yang perlu atau bisa kita lakukan gitu ya. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini agar kita mendapatkan pahala seorang yang berjihad tadi adalah dengan melakukan saum, dengan melakukan puasa. Kenapa perlu puasa gitu ya? Karena kita lihat kalau amal ibadah yang lainnya, amal ibadah salat misalnya gitu ya. Kita melakukan salat zuhur, salat asar, tambah ibadah salat sunat yang lain. Paling waktunya 10 menit, paling lama 15 menit. Habis selesai salat, udah selesai amal ibadah yang kita lakukan. Tapi kalau saum, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sekian jam. Dalam bentuk semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan pahala seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melakukan saum. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-9. Kalau bisa kita semuanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sangat bagus. Tapi kalau kita nggak bisa, minimal hari ke-9. Hari ke-9 Zulhijjah. Nabi mengatakan, orang yang puasa di hari 9 Yaumul Arafah itu bisa menghapus dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, ini hal-hal yang yang menarik yang perlu kita lakukan. Saum, kita sudah terbiasa di bulan Ramadan, saum 30 hari, tambah lagi 6 hari di bulan Syawal, biasa kita. Sekarang 10 hari atau 9 hari atau cuma beberapa hari di bulan Zulhijjah. Mari kita niatkan, kuatkan tekad kita agar kita bisa melaksanakan minimal 1 hari saum di bulan Zulhijjah ini. Para pemirsa di Via 4 TV ya, yang berbahagia, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Kalau di bulan Ramadan, Qiyamul Lail kita dalam bentuk salat tarawih. 8 rakaat misalnya, atau ada juga yang 10 rakaat, 20 rakaat gitu, ditambah dengan witir 3 gitu. Jadi 11, jadi 23, itulah bentuk Qiyamul Lail kita. Terbiasa kita melakukan Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Kenapa tidak sekarang? Di bulan Zulhijjah ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kita lakukan juga hal yang sama. Tapi tidak di masjid, karena tidak ada yang Qiyamul Lail di masjid, saya pikir ya. Apalagi seperti salat tarawih yang kita lakukan setelah salat isya, kemudian kita langsung salat tarawih, nggak ada. Kita lakukan di rumah kita masing-masing. Oh, kita bisa bangun sebelum fajar misalnya. Oke, kita salat tarawih, salat Qiyamul Lail maksud saya. 2 rakaat, 4 rakaat, tambah dengan witir 1 barangkali, atau tambah dengan witir 3, silakan. Oh, kita sulit untuk bangun di tengah malam setelah tidur, mungkin bisa terbangun lagi kalau setelah azan subuh misalnya. Oke, setelah salat isya kita salat Qiyamul Lailnya 2 rakaat, 4 rakaat, seberapa yang kita mampu? Seberapa yang kita mampu untuk melakukan. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Ingat, pahalanya adalah setara dengan melakukan jihad dengan Allah SWT yang impossible, yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa mendapatkan dalam kehidupan kita yang damai dan tentram sebagaimana kita hadapi sekarang ini. Nah, itu beberapa hal. Kemudian yang bisa kita lakukan juga adalah berinfak. Jadi kalau kita lihat para pemirsa di Via 4 TV yang berbahagia, amal soleh itu semuanya standar-standar saja, nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang di luar jangkauan kita, nggak ada. Semuanya insya Allah bisa kita lakukan. Berinfak berapa? Silakan aja berapa kita bisa berinfak. Yang sanggup misalnya dengan berkorban gitu ya. Yang di luar itu bisa dengan berinfak yang lain. Infak 10.000 sehari, infak 1.000 sehari, 2.000 sehari misalnya. Yang penting karena kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi pahalanya tadi jangan kita lihat infaknya ya, tadi pahalanya menyamai pahala melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para pemirsa di Via 4 TV rahimakumullah. Hal yang lain bisa kita lakukan adalah, ini juga sangat penting, adalah menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kita itu terjerumus dalam hal dosa. Jadi kalau kita mungkin tidak mampu untuk melakukan amal ibadah, meningkatkan amal soleh kita, kenapa tidak kita ngerem, gitu? Menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang
berdosa. Hal-hal yang berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang itu mendatangkan catatan negatif dalam amal ibadah kita. Tahan diri kita. Saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji, nanti mungkin tanggal 8 Zulhijjah, mereka menggunakan ihram. Artinya hal-hal yang selama ini mereka lakukan itu boleh, bunuh nyamuk, semut, segala macam gitu. Itu nggak boleh mereka lakukan. Begitulah bagaimana menahan diri gitu. Menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gantilah itu dengan hal yang positif. Zikir kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, daripada melakukan hal-hal yang tidak benar gitu. Menggunakan waktu kita untuk yang mendatangkan dosa bagi kita. Nah, jadi kalau kita lihat pemirsa di Via Umpat TV rahimakumullah, menanya apa yang perlu kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, tidak ada yang aneh. Semuanya standar-standar saja. Semuanya yang biasa-biasa kita lakukan saja. Cuma mungkin intensitasnya kita tambah. Frekuensinya kita naikkan. Dulu saumnya hanya barangkali pas bulan Ramadan saja. Atau tambah lagi dengan bulan Syawal. Kita tambah. Ada lagi bulan Zulhijjah. Sama, puasanya sama aja. Nggak ada yang berbeda. Salat sunatnya hanya salat sunat yang biasa-biasa saja. Kita tambah dengan salat qiyamul lail. Begitu juga dengan yang lain. Infaknya kita tambah, kemudian juga salawatnya kita tambah, zikirnya kita tambah, amal ibadah lain-lain kita tambah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua juga kita tambah, segala macamnya. Jadi tidak ada hal yang khusus, kecuali yang pergi berhaji tentunya ya. Tidak ada yang khusus, semuanya umum, general yang bisa kita lakukan dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Tapi ingat, pahalanya pahala yang sangat luar biasa yang kita tidak pernah mungkin bisa untuk mendapatkan pahala perjanjian Allah SWT. Nah, inilah kesempatannya. Nah, jadi mari kita luangkan waktu kita. Mari kita paksa diri kita. Mari kita dorong diri kita. Mumpung ini pahalanya sangat luar biasa. Yang kita tidak bisa dapatkan di luar 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, kita paksa diri kita untuk melakukan sesuatu amal ibadah yang kita nggak ada yang bedanya dengan amal ibadah yang lain, cuma intensitasnya kita tambah, bacaan Al-Quran kita tambah, salatnya kita tambah, qiyamul lailnya kita perbanyak dan segala macam. Nah, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita semua, walaupun kita tidak pergi haji misalnya, tapi kita mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita bersama, memberikan kekuatan kepada kita, meningkatkan keimanan kita, sehingga di hari-hari ini kita memperbanyak meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang sudah biasa kita lakukan, amal ibadah yang umum, yang general, dan itu kita tingkatkan, kita perbanyak, sehingga demikian kita mendapatkan pahala yang impossible, yang tidak mungkin kita dapatkan di luar 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.